Pertumbuhan emiten BUMN di sektor pertambangan kian prospektif sejalan dengan positifnya kinerja sejumlah emiten tambang BUMN di 2021. Kita akan membahas prospek bisnisnya bersama CEO Elkoran Vidi Indonesia Investama, Fendi Susianto. Selamat pagi Pak Fendi, selamat tahun baru. Selamat pagi Cakri, selamat tahun baru, semangat baru, sukses. Betul, semangat baru. Dan sesemangat kita juga ingin membahas 3 trio tambang, emiten tambang, begitu ada ANTM, ada PTBA dan juga TINS. Nah, ini masih mengikuti dengan prospek dan juga kinerja dan dengan harga tambang di 2021 yang memang cemerlang begitu bisa kita katakan. Nah, Anda melihat seperti apa nanti kinerja tambang BUMN khususnya untuk ANTM, PTBA dan juga TINS di sepanjang 2021 ini dan mengawali 2022 dengan mengganti semua direksinya begitu? Ya, ada new hope lah, paling nggak dengan ada pergantian direksi. Tapi kalau kita lihat secara umum 2021, ketiga perusahaan di bawah mine ini atau Inalum ini cukup bagus ya. Perkembangannya, kinerjanya cukup fantastik seiring dengan komoditi pertambangan yang memang dalam posisi yang cukup bagus. Sebut saja misalnya seperti PTBA, di kuartal ketiga 2021 membukukan laba 4,8 triliun ya, naiknya juga signifikan. Kemudian kalau kita lihat Antam juga 1,7 triliun labanya dibandingkan sebelumnya itu sekitar 800-an ya. Kemudian kalau kita melihat juga TINS juga sama, tadi sekitar 600-an ya. Jadi artinya ini sih commodity price di fase recovery terutama di second half 2021 itu sangat bagus ya untuk saham-saham pertambangan. Nah, hanya saja mungkin pada akhir tahun ini ada surat dari Dirjen Minerba untuk batubara terutama untuk PTBA ya. Ada pembatasan ekspor ya sampai paling nggak 1 bulan ke depan ini yang juga akan membuat potensi berkurangnya perolehan laba meskipun kalau kita lihat PTBA itu komposisi ekspor batubara ekspornya sekitar 40%-an ya, tidak lebih besar daripada misalnya seperti ITMG, kemudian juga Harum, Indi, Adaro dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat 2022 nampaknya komoditas pertambangan masih dalam posisi yang uptrend ya, masih cukup bagus sehingga memungkinkan di 2022 itu untuk perform bagus untuk 3 saham ini. Oke, baik. Nah, dengan kondisi harga tambang yang juga sedemikian rupa dan diprediksi juga di 2022 juga kondisinya juga masih cukup stabil begitu. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh direksi-direksi baru ini begitu untuk meningkatkan kinerja ANTM, PTBA dan juga TINS di 2022? Adakah mungkin perubahan target yang harus dilakukan karena ada juga yang menarget 2026 sudah harus berubah menjadi energi terbarukan begitu, harus lebih ramah lingkungan begitu Pak? Ya, menurut saya target-target 5 tahun ke depan itu menjadi sangat menarik untuk dilakukan oleh jajaran direksi baru ya ketiga perusahaan ini ya. Terutama adalah menyangkut mengenai diversifikasi portfolio bisnisnya. Seperti tadi misalnya PTBA tidak hanya pada perusahaan-perusahaan batubara saja, tapi kemudian ke perusahaan jenis bisnis yang lainnya untuk dikembangkan. Ini tidak lain adalah untuk meredam fluktuasi portfolio ketika kemudian commodity price nanti ada declining period ya. Juga ada efisiensi tentu saja, efisiensi kemudian juga menerapkan perusahaan ke arah yang lebih ramah lingkungan (ESG) dan juga kita lihat bagaimana perusahaan berinovasi di tengah-tengah perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis global maupun domestik. Kita melihat juga karena perusahaan energi ini sangat sensitif terhadap perubahan global, bagaimana direksi yang baru bisa mampu untuk menyerap itu menjadi suatu informasi yang dikembangkan dalam bentuk strategi yang jauh lebih bagus lagi di masa-masa akan datang. Ya, ada diversifikasi tapi juga jangan lupa harus ada efisiensi, karena kalau ini terkait dengan efisiensi nih Pak Fendi, ini untuk TINS ya, kita berbicara TINS, yang kita ketahui cadangan timah ini sudah dibilang terbatas kurang lebih untuk mungkin 25 tahun ke depan. Nah, apa yang harus dilakukan TINS agar tidak akhirnya
mati usahanya atau sudah tidak ada lagi harusnya yang bisa diolah dari sumber daya alam ini begitu, dan apa yang harus segera dirubah dari mungkin dari TIN sendiri, ESG-nya akan seperti apa begitu? Ya, kalau kita melihat seperti tim misalnya ya, kalau cadangan memang masih cukup besar, tapi mungkin ada batasnya juga tentu saja. Ya, tentu saja harus berpikir bagaimana mengoptimize ya, mengoptimize bagaimana cadangan itu menjadi lebih efisien, efektif lagi, menjadi diolah menjadi revenue ya. Itu yang pertama, kan tetap memperhatikan faktor-faktor lingkungan juga tentu saja. Yang kedua harus berpikir efisiensi tetap ya, efisiensi menurut saya ini menjadi kunci juga. Yang ketiga adalah bagaimana mampu menangkap peluang-peluang bisnis yang lainnya, diversifikasi. Jadi ketika kalian dalam beberapa tahun ke depan sudah mulai menurun cadangannya, nah, TIN bisa memiliki kontribusi ataupun revenue stream baru dari bisnisnya, sehingga going concern dari perusahaan ini akan terjaga. Jadi artinya tetap antisipasi, karena akan energi ini kan ada jumlahnya juga, ada kapasitasnya juga, dan juga nanti ada batas-batasnya juga tentu saja ke depan. Jadi perlu diantisipasi. Menurut saya diversifikasi akan creating value ya ke depan ya untuk perusahaan-perusahaan tambang, tidak hanya TIN saja. Bagaimana memikirkan ke depan bisa memperoleh revenue stream baru yang lebih solid, lebih robust untuk meyakinkan perusahaan itu tetap bisa berjalan. Dan yang terpenting juga sama-sama memikirkan bagaimana untuk mendapatkan cara untuk energi terbarukan. Itu juga penting begitu ya Pak ya? Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Fendi, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait 3 emiten tambang BUMN ini, dan pemirsa kita akan lanjutkan dialog corporate action usai jeda. Holding BUMN Mine ID, Antam, PTBA, dan TINS terus menunjukkan kinerja positifnya. Rekan Awis Nari akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Awis, silahkan. Ya, terima kasih Cakri, dan pemirsa, inilah sektor tambang kian prospektif di tengah meningkatnya sejumlah harga komoditas. Lalu seperti apa kinerja sahamnya? Kita simak sejumlah datanya. Ya, kita bisa dilihat di sini pemirsa bersama Bukit Asam Tbk dengan kode PTBA, pencatatan pada tanggal 23 Desember 2002, berada di papan utama bidang usaha utama pertambangan batubara atau coal mining di sektor energi, subsektor minyak gas dan batubara, industri batubara, subindustri produksi batubara. Dan kita akan lihat bersama di sini pergerakan nilai saham PTBA secara year to date. Kita bisa lihat di sini dari 14 Januari di awal tahun 2021 lalu berada di posisi Rp3.030 per lembar saham, kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam hingga bulan Juni. Di akhir Juni ini mengalami penurunan hingga Rp2.010 per lembar saham, kemudian perlahan naik dan ditutup pada tanggal 30 Desember 2021 lalu di level Rp2.710 per lembar saham. Selanjutnya kita akan melihat Aneka Tambang Tbk dengan kode ANTM dan pencatatan pada tanggal 27 November 1997 di papan utama bidang usaha utama metal and mineral mining, sektor barang baku, subsektor barang baku, industri logam dan mineral, serta subindustri logam dan mineral lainnya. Lalu kita akan lihat juga di sini pergerakan nilai saham ANTM dari awal tahun pada tanggal 14 Januari di posisi Rp3.280 per lembar saham. Kemudian mengalami penurunan, naik turun, kemudian ditutup di 30 Desember 2021 ini di posisi Rp2.230, jadi masih melemah dibandingkan awal tahun 2021 lalu. Selanjutnya kita akan melihat PT Timah Tbk dengan kode TINS atau TINS, pencatatan 19 Oktober 1995 di papan utama dengan bidang usaha utama metal and mineral mining, sektor barang baku, subsektor barang baku, industri logam dan mineral, serta subindustri logam dan mineral lainnya. Jika kita lihat di sini nilai saham TINS juga mengalami penurunan secara year to date pada awal tahun 14 Januari di level Rp2.260 per lembar saham.
kemudian mengalami penurunan dan masih di posisi yang cukup melemah dibandingkan awal tahun di 30 Desember 2021 di posisi Rp1.455 per lembar saham. Ya, jadi Cakri, kalau kita lihat di sini harga saham emiten pertambangan plat merah ini ANTM, kemudian PTBA dan TINS pada tahun 2021 ini cenderung lesu jika dibandingkan dengan kinerja perusahaan yang positif dan sangat baik seperti tadi sudah dibahas di dialog yang Anda lakukan di segmen pertama, dan demikian data yang dapat kami sampaikan sejauh ini. Baik, terima kasih Awis untuk informasi terkait ketiga prospek atau pergerakan saham dari ANTM, PTBA dan juga TINS. Kembali ke Pak Fendi. Pak Fendi, ini sebenarnya kalau dilihat harga komoditas atau harga tambang ini sebenarnya baik begitu di 2021, cuma ditutup di 30 Desember, ketiganya ini sebenarnya justru mengalami penurunan secara keseluruhan. Apa yang sebenarnya harus diperhatikan oleh perseroan dan juga oleh pelaku pasar juga begitu nantinya melihat emiten tambang khususnya tambang BUMN ini di 2022, Pak? Ya, kita melihat memang di akhir periode tahun lalu ya 2021 ada sedikit koreksi karena memang banyak sekali perkembangan terbaru tentang virus Omicron ya di beberapa negara yang masih menjadi pengaruh ya. Ya, memengaruhi terhadap harga komoditas juga. Jadi kekhawatiran itu membuat harga tertekan juga. Dan juga mulai berpikir untuk melakukan pembatasan. Nah, kalau kita melihat di 2022 masih ada potensi pertumbuhan lah ya. Tetap ada, hanya saja mungkin tidak seagresif ataupun seprogresif tahun 2021. Jadi karena kebutuhan itu akan tetap ada dan tetap cukup besar, terutama di pasaran global ya. Sebut saja di domestik saja cukup besar. Nah, menurut saya beberapa hal yang patut dilakukan oleh jajaran direksi baru ketiga perusahaan itu adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah ya. Bagaimana membuat diversifikasi bisnis yang bisa meningkatkan nilai tambah yang berkali-kali lipat ketimbang misalnya dengan hanya batangan yang dijual keluar. Dan itu juga akan disampaikan inisiasinya oleh Presiden Jokowi juga ya untuk lebih memberikan value added untuk produk perusahaan ini. Nah, sebut saja misalnya seperti timah ya tadi kita bahas, timah bisa melakukan diversifikasi, bisa melakukan hilirisasi produk pertambangan, misalnya tim solder, tim chemical, ataupun anak-anak usaha yang di bidang batu bara maupun di bidang-bidang lainnya. Produk-produk turunan juga, dari timah gitu ya? Ya, produk turunnya bisa banyak sekali dan itu bisa ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja bisnisnya untuk beberapa tahun ke depan di tengah-tengah kondisi. Jadi tidak terlalu bergantung kepada bagaimana produksi timah itu sendiri karena itu akan habis juga ya. Dalam jangka panjang akan habis juga. Jadi dengan peningkatan portfolio bisnis itu membuat dia itu akan tetap memiliki nilai tambah ataupun nilai perusahaannya akan terus meningkat. Demikian pula untuk Antam, kemudian juga PTBA ya. Menurut saya itu akan menjadi kunci ya diversifikasi bisnis karena perkembangan dari komoditas itu kan ada seasonnya, ada fase-fasenya, di mana ada kemungkinan besar nanti beberapa tahun kemudian akan declining. Nah, pada saat declining itu kemudian ketiga perusahaan ini sudah relatif siap untuk mempertebal portfolio bisnisnya di bisnis non-core yang lainnya. Ditambah uncertainty di 2022 yang ini juga masih harus menjadi pegangan juga begitu ya oleh para pelaku usaha begitu melihat kondisi dari pandemi corona juga. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan bahas seperti apa juga rekomendasi Anda terhadap 3 emiten tambang ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Corporate Action akan segera kembali usai News Update. Ya, kembali di Dialog Corporate Action pemirsa masih bersama Pak Fendi Susianto. Pak Fendi, sebelum tadi ke rekomendasi Anda terhadap 3 emiten tambang ini, kita lihat dulu Antam begitu Pak. ANTM ini di tengah fluktuatifnya harga emas juga begitu di Desember ini kan nampaknya aktif sekali begitu ya naik turunnya. Nah, bagaimana Anda melihat prospek Antam sendiri untuk 2022? Nah, kalau kita melihat Antam masih prospektif ya menurut saya ya. Jadi artinya harga sekarang di 2.300-an, kemudian dengan valuasi sekitar 3.300, tentu saja ini ada potensial upside lebih dari 30% di tahun 2022. Nah, nampaknya ini juga akan cukup atraktif juga. Di samping dari sisi valuasi yang lainnya dari sisi PER misalnya kan,
kita lihat Antam itu dengan price to earning ratio masih relatif murah ya, misalnya 17 kali, kemudian sekitar 18 kali, dengan potensi bisnisnya, ya, revenue yang bisa di-create yang bisa bertumbuh antara 11 sampai dengan 12% di tahun 2022, tentunya ini sangat prospektif juga untuk Antam itu. Untuk Antam seperti itu. Dan kalau tadi PTBA juga belum sempat kita singgung di awal tadi, kalau untuk melihat transformasi PTBA yang di 2026 akan lebih condong atau bahkan sudah mulai beralih ke energi terbarukan. Ini apa saja yang kira-kira dibutuhkan akselerasinya oleh perseroan dari sekarang begitu? Ya, satu yang perlu dilakukan oleh perseroan tetap ya mempertahankan porsi diversifikasi yang lebih kandungan ekspornya sedikit naik, tetapi dalam posisi yang balance. Dan kemudian ada perluasan dari bisnis hilirisasinya, hilirisasi produk batubara sendiri, kemudian bagaimana masuk kepada bisnis yang lainnya yang tidak core tapi related dengan bisnis yang membangun ekosistem dari PTBA itu sendiri. Dan tetap ya efisiensi bisnisnya harus tetap, dan kemudian bagaimana ke depan itu 5 tahun ke depan program untuk lebih ramah lingkungannya mungkin kita akan menjadi tema yang menarik juga. Itu menjadi tema utama ya, ESG. Baik, singkat Pak, rekomendasi Anda untuk PTBA, ANTM dan juga TINS. Nah, saya melihat itu rekomendasinya saya masih buy ya, accumulate ya. Jadi karena di akhir tahun ini dalam posisi yang sudah mendekati level supportnya masing-masing dengan valuasi misalnya seperti tadi Antam di 3.300, kemudian kita lihat PTBA di 3.500-an, kemudian TINS di 1.900-an, itu masih bisa ada potensial upside masing-masing, paling tidak itu 30% untuk potensial upside-nya. Baik, bersiap untuk buy untuk trio itu tadi di saat ini begitu ya, karena masih ada potensi untuk upside ya. Baik, terima kasih Pak Fendy Susianto telah bergabung bersama kami di Dialog Corporate Action pagi ini. Salam sehat.